Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, teman sejawat dari SMK Negeri Balanipa yang sempat hadir bersama-sama di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati orang tua saya, kakanda saya, mantan kepala bidang di Dinas Pemuda Olahraga, di Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Karim. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan bapak dan ibu guru, bapak dan ibu-ibu orang tua peserta didik, khususnya yang kelas 9 SMP Negeri 2 Tinambung, yang insya Allah kurang lebih 1 minggu, 2 minggu ke depan ini sudah mengikuti ujian nasional. Pertama-tama, sebuah keniscayaan bagi kita bahwa kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di aula yang bukan sederhana tapi dibawa sederhana. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini memberikan manfaat, dan tentu yang tidak kalah pentingnya bahwa ini adalah ternyata saya memberikan gambaran bahwa bapak dan ibu ini termasuk penghuni surga semua, insya Allah. Kenapa saya katakan? Karena biasanya kalau orang itu kalau mengundang, ia dihadir mau memberi raskin, bagi uang. Tapi ini bapak dan ibu datang bukan untuk terima uang, tapi bapak sebagai pemegang amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bapak dan ibu adalah penanggung jawab utama kepada anak-anak kita. Dan Allah sudah menjanjikan siapa yang memegang amanah itu insya Allah balasannya itu adalah surga, termasuk bapak dan ibu ini insya Allah. Karena kepedulian bapak dan ibu terhadap anak-anak kita, sehingga kita sempat masih bisa meluangkan waktu. Meskipun kalau tidak salah 2 atau 3 minggu yang lalu Bunda tuh tahu. Tapi saya mau lihat sampai sejauh mana bapak dan ibu ini mau masuk surga. Apakah masih akan hadir? Ternyata alhamdulillah masih hadir semua. Meskipun belum 100%. Kalau yang pertama kemarin agak-agak ramai. Ya, mungkin sementara dalam perjalanan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhirul zaman. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang mendapat syafaat di akhir kemudian nanti. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah nanti di surga. Tentu kita sebagai hamba Allah, kita senantiasa selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, saya sengaja undang pada hari ini untuk memberikan penjelasan. Mungkin kita akan, bapak dan ibu mengatakan apa wuri ya nami unda boye hurawan di muri ruai. Ingat bapak dan ibu, sebuah komitmen, sebuah kemajuan itu tidak akan bisa didapat dengan baik, dicapai dengan baik apabila kita tidak membuat sebuah komitmen. Hasil itu tidak akan bisa kita raih dengan baik kalau komitmen itu, perjanjian di antara kita itu tidak baik. Oleh karena itu hal ini yang perlu saya luruskan dan perlu saya perbaiki. Mungkin bapak dan ibu pada saat tahun-tahun pertama bapak dan ibu masuk di SMP Negeri 2 Tinambung anaknya, pernah saya undang. Saya sampaikan bahwa banyak peraturan, tata tertib di dalam lingkungan sekolah, tata tertib di dalam ruangan belajar. Saya sudah sampaikan kepada kita semua. Termasuk salah satunya tata tertib itu mulai dari pakaian, kemudian mulai dari rambut, kemudian kehadiran, sampai peralatan yang lain yang tidak boleh dibawa, pemudian, HP tidak boleh bawa. Nah, ini yang bapak ibu pahami, bahwa
di SMP Bambu Juang andai dilorong membawa HP. Inilah makanya saya perlu sampaikan, saya perlu panggil Bapak dan Ibu untuk memberikan penjelasan. Kenapa? Karena rencana ini nanti insya Allah, ini kelas 9, kelas 3 ini mamanya tadi rencana anak-anak kita ini akan melaksanakan ujian sekolah, ujian akhir sekolah, ujian kenaikan kelulusan untuk kelulusan terakhir. Dan anak-anak kita ini akan menggunakan Android, HP. Tentu akan bertolak belakang komitmen kita. Apapun itu ruas janji bahwa mari kita anak-anak kita diawasi supaya jangan bawa HP. Sekarang kami akan minta ini bahwa anak-anak kita akan bawa. Pasialnya itu man ini dulu ya tak mau ditunggu rumur mau main do malam membawa. Ulangan nih tahu kindo kama ande malah apa ndak rona bawa nih. Inilah saya panggil ki. Yang itu udah nawilun nih tahu ya. Jadi itu nanti pada tanggal 6 sampai 9. Jadi HP itu tetap tidak boleh dibawa. Ya. Tidak boleh dibawa. Nanti pada tahun ajaran berikutnya ini baru kita nanti revisi, kecuali ada aturan-aturan nanti yang kita akan buat, baru mungkin boleh bebas bawa. Jadi khusus untuk tahun pelajaran ini 2019-2020 ini nanti pada tanggal 6 dan 9 itu anak-anak kita supaya diberikan keluasan untuk membawa HP. Karena anak-anak kita ini akan mengikuti ujian sekolah berbasis Android. Jadi tanya mau kertas nak kerja HP-mu. Jadi itu HP di dalam ada semua soal, dia kerja, kemudian nanti langsung diinput. Kalau ahlinya itu ini ada beliau ini dari SMK. Nah, jadi ini yang beliau yang rancang semua ini teman-teman bersama dari Sekolah Menengah Kejuruan ini. Nah, semua yang namanya multimedia, baik media elektronik ini, ya, ini kita ini berkolaborasi dengan SMK Balanipa. Karena memang mereka di sana ahlinya banyak, makanya kita harapkan beliau-beliau ini untuk terlibat di SMP Negeri 2 Tinamon dalam rangka mensukseskan pelaksanaan ujian sekolah berbasis Android ini. Karena ini tidak main-main Bapak dan Ibu. Jadi perlu saya sampaikan biayanya berapa? Ini saja untuk pengadaan alat ini sudah hampir 10 juta lebih. Belum kabel-kabel, belum honor-honor untuk pelaksanaan simulasi kemarin uji coba, karena sudah uji coba. Itu semua menggunakan dana BOS dari dana pemerintah, dana dari Bapak dan Ibu yang sudah Bapak Ibu bayarkan melalui pajak. Pada mana ini anak mau membayar itu ujian Android kindoa, membayar itu ujian komputer, lah itu dia ujian komputer lain. Ini kalau Android menggunakan HP Android yang besar. Ya. Kalau nanti ujian nasional berbasis komputer itu sudah ada komputer. Makanya yang kemarin itu kita sepakati yang punya laptop bisa dipinjamkan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Meskipun kemarin dari beberapa siswa itu kurang lebih berapa Pak Mali? 15. 173 peserta ujian. Anak-anak kita yang hanya bisa meminjamkan laptop itu baru 15. Itu pun ada 2 yang tidak bisa dipakai karena ada mengalami kerusakan. Ya mudah-mudahan lah dalam waktu dekat ini. Tapi itu bukan berarti bahwa menjadi sebuah keharusan. Mau nama rencana Tuhan itu nama ahli, bisa boleh kok dibelikan memang anak. Mau nama rencana, tapi jangan dipaksa ya. Karena kemarin ada yang menelpon ke saya. Dia memang telepon. Muni Pak, harus didek naik ke ujian komputer, harus balik laptop Pak. Mau malau. Kapan saya pernah bilang begitu? Rasa-rasanya enggak pernah saya ngomong begitu. Saya cuma bilang muat dia laptop mau anda ada laptop tak boleh pinjam sama keluarga yang lain untuk dipinjam, bukan untuk dipaksa beli. Tapi muat melo itu mali terserah. Kemudian dipinjamkan, tidak ada masalah. Jadi saya kira jangan sampai ini ada salah persepsi terhadap kita bahwa ini wajib harus beli, tidak ada. Sekarang itu negara, pemerintah itu tidak boleh memaksa-maksa yang namanya pengadaan sesuatu, apalagi berkaitan dengan kegiatan pendidikan, karena semua sekarang serba gratis, ya, serba gratis, kecuali uang belanjanya dengan pakaiannya sehari-hari. Kalau yang lain itu buku pelajaran itu sekarang sudah tidak ada lagi istilah beli karena disiapkan. Kemudian
nanti tanggal 6 sampai tanggal 9 itu adalah pelaksanaan ujian sekolah berbasis Android. Nanti dilanjutkan lagi pada tanggal 20 April, itu kurang lebih 10 hari ke depan, ujian nasional berbasis komputer. Jadi ini anak-anak kita ini sisa berapa hari lagi? Sekarang sudah mungkin 2 minggu lagi, 3 minggu paling lama ujian Mei. Nah ini 1 minggu ke depan ini sudah ujian praktek. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya perlu sampaikan kepada kita semua, karena tentu penilaian guru, ya, penilaian guru itu tentu ada indikatornya, ada syarat-syaratnya, mulai dari kehadirannya, kemudian kemampuan pengetahuannya, kemudian kemampuan sikapnya. Ini semua diakumulasi, digabung itu semua, baru diberikan nilai akhir. Anda itu tak mau ikut ujian mendai, tidak, karena memang itu ketentuannya. Oleh karena itu, makanya kepada Bapak dan Ibu kami harapkan bantuan. Mari kita sama-sama dorong anak kita belajar dengan baik, jaga etika, ya, suruh cepat bangun, ya. Dari tetai pukul 6 mau masih tidur, suruh cepat bangun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kurang lebih 3 minggu ke depan ini, ia malu-malu tahu mano pamaina maita guru masalahnya bantu karena bono baik karena tuh dia ada pemikiran yang positif, malah mau bisa kasih naik saja ini, kasih lulus umpama. Nah, itulah yang kita harapkan. Karena penentuan kelulusan itu bukan lagi ditentukan oleh pusat, tapi sekarang sudah diserahkan kepada satuan pendidikan. Itu pun diserahkan, perlu saya sampaikan, diserahkan kepada kami, bukan kepada kepala sekolah. Ya Pak, lo itu manini woyang pang boleh pas dapat ya lulus nasam bapat ya, mau apa untuk naum pak lulus anak, bukan saya. Saya hanya memberikan pertimbangan, tapi penentuan utama itu ada pada Dewan Guru. Kalau dari sekian guru 10 mata pelajaran, misalnya 10 guru mata pelajaran sepakat, si A tinggal, ya tinggal. Si A, si B naik, ya naik. Tentu bukan karena suka, tanya itu mau karena sang anakna, tanya karena malolona, tanya karena karepuna, patinggali, tidak ada seperti itu. Tapi memang berdasarkan penilaian yang objektif, sesuai dengan kehadirannya, kemampuannya, sikapnya, itu semua dinilai. Pelanggaran tata tertibnya, ya mudah-mudahan lah 2 minggu ke depan ini ada perubahan anak kita, rajin terus dilihat gurunya. Tentu kan dia tujuh jari pewangan guru mano pak mai ya, kan kita ini manusia. Memang betul selama ini sak gengge biasa tuan di mutu sak pasayu papawi main, apa boleh buat, kita terimalah dengan baik. Karena terkadang Bapak dan Ibu ini liku-likunya yang namanya guru ini sangat luar biasa. Pandai deh mati dari cucu nasang mati apa bira pengkawan anak tak. Tapi ini kami telan dengan baik, karena itulah konsekuensi sebuah tugas mulia. Upo ani lo naik apa? Mau terek mati mamanya di pak guru kami. Mau api yang ngambai upo kau terserah. Hanya Allah yang tahu. Pak Ida tuh deh guru di wakapa memang tuh kita alaweta hidup dan mati apapun resikonya silahkan. Pewatuna tuh melo menjadi guru, yaitu konsekuensinya. Siap mi wali-wali nana eke, siap mi anlai kamak atau mau tuwain nana eke, siap. Nah, makanya ini yang selalu kita komunikasi. Mau ada sico pelanggaran tapi lon yo itu dapat uang dia mau apa sih semua tamilon dia. Itulah komunikasi itulah, supaya karena tentu maranu tahu malah aiman ini walon dombongi anak tak malah menjadi tahu. Itu harapan kita. Kita juga bergembira. Tapi yang namanya nakal, agen gitu, sak geng gituan di jalan nake, pakai betulan YouTube geng gitu geng gitu Tapi anda itu malah mau capuran lo nake macam geng matu kita tidak tahu. Allah yang memberikan hidayah, bukan kita. Kita ini hanya punya usaha. Tugas kita hanya memberikan nasihat kepada anak kita. Kambe pasambayan kambe picu ke romo mau mapau picu itu mau mapau lo to mau mitau itu mau landur itu. Itu saja tugas. Selanjutnya masalah mau toa atau dia itu dari Allah, bukan kita. Yang penting kita sudah berusaha. Setengah toa minta dari guru. Inilah yang selama ini kita lalui. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, mohon untuk diizinkan. Tapi mu anda yang HP Android na, dalai bapak pasah, Pak Almas, anda itu nggak sepo.
Itu kalau tidak salah itu ya yang 1 jutaan barangkali sudah ada Pak ya. Ada 500-an ya, mudah-mudahan. Dan kita sudah pas. Dan ini seterusnya nanti. Kelas 2, kelas 1 ini nanti kalau ujian kenaikan kelasnya itu akan menggunakan nanti Android. Ya. Akan menggunakan nanti Android. Karena itu Android itu kalau dimanfaatkan dengan baik sungguh sangat luar biasa. Mau apa pitulah lalang? Mau apa? Mau anda usah papia lo kayak no papa, anda usah papia pitulah kawan. Tulis. Mapapia lo kayak no. Dijawab itu. Ada semua di dalam. Begitu ilmu pengetahuan ini terpendam di dalamnya sangat luar biasa. Jadi kita juga ketinggalan kalau informasi media telekomunikasi ini kita ketinggalan. Karena ini nanti ke depan. Karena semua juga laporan-laporan nilai itu semua secara serba online. Ya. Ini supaya kita pahami. Jadi kita juga ini perlu saya jelaskan supaya kita juga jangan terlalu buta tentang alat elektronik. Padahal itu tak bisa menjojo-jojoi. Ya. Padahal karena jangan sampai mau musuh nih menjojo-jojo paling tidak musuh nih apa sih mata nawe anak uli. Tapi kita tetap bimbing, diarahkan, ya. Diarahkan. Ya mau pagi-pagi non di sana mau telah. Itu yang mau lain-lain mereka-reka lalang atau mau berbuat hal-hal yang bisa merusak pribadi karena itu di mereka sana le. Nana kita di pale allo pale bakal Allah foto. Iya pada macam foto nama tumbiri lalang atau keru lawena. Anak itu di luar sih mati picu solang picu susua itu papoto lagi. Foto nanda para wita dalam maroro lain di Facebook. Iya keru atau keru lawena. Ini yang saya tidak tahu. Ini fenomena ini. Ini tetap kita arahkan kambe maco itu saya. Sedangkan maco ro pemaroro lo rupa tak mapoto karebu itu lama cuma tumburin lebar. Itu saja cukup dengan itu. Apalagi kalau membuka aplikasi-aplikasi yang tidak bisa dibuka, ya. Ya, jadi kita ini arahkan. Tetap Bapak dan Ibu harus arahkan. Mau muita video dan eke membuat HP si mata sisi, para lu menjaga. HP di si mata muaji cio, hah? Ya. Kan dia juga kan namanya anak-anak kalau jujur dia akan sampaikan. Tapi kan tentu posa malair atau duri boya na posa pandeman mau na posa bono bisa itu rupa ayo posa pandemannya. Artinya apalagi mau anak tak bisa. Artinya ini untuk menangkal jangan sampai terjadi hal-hal pengaruh-pengaruh dari luar ini yang perlu kita jaga. Itu yang pertama, ya. Jadi kita sepakat ini, insya Allah anak kita akan ujian sekolah berbasis Android pada tanggal 6 sampai 9. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk diizinkan membawa HP. Ya. Kemudian yang kedua nanti dilanjutkan pada tanggal 20 itu adalah ujian nasional berbasis komputer. Yang kemarin sudah kasih pinjam, mohon izin lagi untuk dipinjamkan kembali sebelum tanggal 20. Mungkin tanggal-tanggal 15 sudah bisa dibawa. Ya. Dan alhamdulillah kalau ada tambahan yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan dan sekaligus terakhir ini dari saya mengenai merebaknya informasi ini dari Bapak Bupati itu langsung menghimbau kepada kita semua, kepada masyarakat tentang virus corona. Nah, jadi saya selipkan masuk ini. Virus corona itu adalah semacam virus sebenarnya influenza biasa, tapi berak-berak di rapaman di ruas buru-buru. Ya. Ini virus corona awalnya di Cina, kemudian berpindah ke negara-negara yang lain, sudah banyak negara, termasuk Indonesia bahkan saya dengar sudah ada ya. Sudah ada. Artinya ini kita juga jangan terlalu takut. Pak mau itu mau tahu tamonge, mana boleh pengolah taala, tapi Tuhan dia mau tahu. Tapi yang namanya menjaga kesehatan itu wajib. Ya, jangan terlalu takut. Jangan sampai gara-gara itu sehingga anak tadi pusara udah mau bawa sekolah kami. Mek di corona teh, jangan juga. Virus corona ini itu sebenarnya bisa ditangkal beberapa hal. Yang pertama, menjaga kesehatan pribadi. Nesa kesehatan pribadi ada dua, kesehatan diri sendiri dan kesehatan lingkungan. Mau kesehatan diri sendiri pertama, mandi 2 kali sehari. Dapat uang iya mandi itu beda do ita, tapi dia tuh tidak bisa mandi sangat loa, ya 2 kali sehari. Tentu ya mandinya itu tentu memenuhi syarat, air yang bersih, menggunakan sabun, ya kemudian sikat gigi dan sebagainya. Makan
cuci tangan sebelum makan. Ini yang biasa kadang kita lupa. Ini untuk menangkal ini. Cuci tangan sebelum makan, pakai sabun, ya. Kemudian menggunakan pakaian yang bersih, ya. Tidak mesti baru, yang penting bersih. Biar baju tua yang penting bersih. Ya. Kemudian kesehatan lingkungan. Ya, tentu selokan-selokan kita di sekitar rumah itu dibersihkan. Kalau ada saluran air yang terendam di situ, air ditumpahkan. Toluan itu wayo. Selokan kita di samping tempat sampah dibersihkan. Jangan taruh tempat sampah di sekitar rumah kita, karena itu menjadi sarang sumber penyakit. Kemudian pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini adalah tentu ya kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga, kalau masih anak-anak kita itu ya kita doronglah untuk senantiasa berolahraga. Aktivitas gerak badan, paling tidak aktivitas gerak badan. Dan dibalakan dari saya tak mau olahraga, ya paling tidak aktivitas gerak badan di rumah, menyapu halaman, ya, mepati ayu, kan itu masuk kategori. Tapi dia tidak masuk kategori olahraga, tapi dia hanya gerak badan saja, ya. Dasar nggak itu goyang oro-oro apa, karena itu gampang. Istirahat yang cukup. Jadi anak-anak kita ini butuh istirahat. Berapa jam istirahatnya sehari semalam? Kalau menurut syarat kesehatan itu 7 sampai 8 jam dalam sehari semalam. Kita memereken pukul sangapa lambi, pukul sangapa lambi, pukul pitu lambi, jam 7 jam sampai 8 jam. Pamuang kita atau mauin tentu ngeraumi paling 6 jam sehari semalam. Jadi kalau dia tidur siang misalnya 1 jam, sudah ada modal 1 jam. Tidur malam berarti dia bangun jam 5, 4, 3, 2, 1, ya, 12, 11, sudah ada 6 jam. 11, 10, paling tidak jam 10 malam itu sudah harus tidur. Jarimu anak-anaknya kebiasaan nanti tidur jam 12, kemudian tidak ada tidur siangnya, berarti dia hanya punya tidur 5 jam. Inilah yang gampang sekali kena penyakit. Anda punya monge, tapi nanti kemudian hari itu akan dirasa. Karena kebiasaan begadang. Apalagi kalau pergi keluyuran, tidak ada mungkin masalah kalau hanya di tempat main domi atau di situ saja belajar di tempat sampai tengah malam, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau dia sambil jalan keliling dan diseng kena angin jahat dan sebagainya, itu yang gampang sekali kena penyakit. Ya? Gampang sekali kena penyakit. Kemudian pola makannya, ya, pola makan itu harus dijaga. 4 sehat 5 sempurna, ya. Airnya yang cukup, ya. Pada itu tahun dapat dunduai, ya. Itu paling tidak itu kita harus minum seharusnya itu 5 sampai 7 gelas, paling tidak minimal 5 sampai 7 gelas, ya. Bahkan itu sebenarnya kalau menurut syarat kesehatan itu kita harus minum air minimal 3 sampai 4 liter per hari. Ya. Dato mau uang, nah minggu itu titeme apa boleh buat daripada kita sakit. Nah, inilah perlu kita jaga kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan kita. Dan paling penting adalah saya minta dengan sangat anak-anak kita ini terus diawasi. Siapa temannya, ya? Ina pisang muaneang, ina pisang beneang, tumacoki ruai, tolonglah ditegur. Kalau mau ditanya itu andam beres, tona solangan tolong, ya? Tolong diawasi anak-anak kita ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Namun saya minta kesediaan Bapak dan Ibu paling tidak 5 sampai 10 menit ini sesudah ini akan ada penyampaian dari rekan sejawat kami, saudara kami ini sebentar saja untuk ada yang ingin disampaikan kepada kita semua. Karena ini terus terang ini kami ini ya tentu tidak lepas karena kami ini adalah pendidik, termasuk Kakanda ini. Meskipun sudah pensiun Pak Muhammad Karim, beliau ini adalah pemerhati pendidikan bagi kita, orang tua kita dalam hal persoalan pendidikan. Tentu akan memberikan saran dan pendapat apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang mungkin terjadi permasalahan. Saya kira beliau bisa kami mintai pendapat. Jadi untuk itu saya mohon maaf dengan sangat saya tinggalkan karena kebetulan ada tamu tim survei dari Kementerian Kesehatan mengenai tentang keadaan kesehatan. Saya harus layani. Saya mohon maaf Kakanda ini, saya ya mohon maaf Kakanda, saya mohon izin untuk tinggalkan tempat. Nanti setelah ini SMK Baladipa bahwa orang tua sekarang ini, orang tua siswa sekarang ini, khususnya
khususnya yang ada anaknya di kelas 3 SMP, dak dua itu di persoalan menghadapi. Yang pertama, tulu timbul dari Pak nah lulus baik oleh di anak ujian di SMP. Tentu saling berharap kita mudah-mudahan lulus nasan. Kedua, apapun ada ini, muak lulus si dia naik mai nongkolin aku tuh di sekolah. Apa mai di sana di sekolah nih? Dia mau SMK, dia mau SMA, dia mau sekolah-sekolah yang lain. Tentu dari sekian pilihan ini, orang tua itu perlu mendapat penjelasan. Karena pengalaman selama limanya, pada saat anak-anak tak lulus di SMP, ternyata yang lebih dominan menentukan itu tempatnya di mana bersekolah, di mana mau melanjutkan adalah anak itu sendiri. Karena mengapa? Saya nggak jatuh mungkin ingin naik ke si pengaruh solana tombolin dawa. Nah patulai orang tuanya tombolin ada masih sekolah, orang tua sendiri sebagian tidak mengerti. Ini mula-mula kami ini bisa tapi bisa pasti kemana apa cuai. Inilah gunanya kami datang di sini untuk memberikan sedikit gambaran tentang sekolah kami. Tapi boleh itu tahu ini seolah lain ada beberapa guru yang hadir, termasuk Pak Kasih juga hadir pada hari ini. Anda itu boleh membawa cerita berlebihan. Tentu kita akan bercerita sesuai dengan fakta. Apa yang ada di sekolah kami itulah yang kami mau perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa perlu disampaikan? Jangan sampai Anda tuh menjadi pilihan anak-anak, Anda tuh menjadi pilihan orang tua karena Anda misal. Ini apa tuh yang saya kabaran Pak? Inilah tujuan kami datang, ingin memperkenalkan ini. Yang walaupun kami tahu persis juga bahwa sebagian ini orang tua mungkin sudah tahu. Mak dia SMK kawalan IPA. Nah itu tuh mak itu minanguran tau. Dia tuh dia baisang mak dia SMK kawalan IPA, tapi dia naisang mak indilo pasti kolam naik. Sehingga pada saat anak-anaknya bertanya, saya mau lanjut ke mana Pak? Saya mau lanjut ke mana Bu? Apa tak jawaban orang tua ya? Ini namulang, ini nawi sulamu yo, mulu lautomo. Tapi ketika kita mengadakan pertemuan hari ini harapannya muat dia tahu pemahaman tak selaku orang tua tentang satu sekolah, tentu mana itu mau kalau anak lalu kafe ini apa mau ngelola mau di sekolah itu lawe seperti misalnya saya kawalan IPA apa dia dua saja dan apa yang akan kita sampaikan pada hari ini insya Allah kita tidak akan membohongi anak karena kita ini pihak sekolah andai to melo mapala di bawah ini pak boleh manini lawan anak tak manini pas sekolah melapor mitulah orang tuanya mau apa lo kasau lain apa gaya SMP 2 Wananipa SMP 2 Tinambur di pas sekolah di bawah maya anak kenyataan yang ada jadi kami akan bercerita tentang fakta yang ada sebentar selengkapnya akan disampaikan oleh teman saya seperti Pak Bola dan mungkin Pak Wakasih jadi seperti itu. Kemudian dia di harapan ini SMK Negeri 2 Tinambung karena dia tuh prinsip pegang yang saudara di mengabdi lo negara ya alhamdulillah Pak Adi ada. Saya mengabdi di sekolah kurang lebih 30 tahun sudah mau masuk 34 tahun saya mengajar alhamdulillah hari ini masih sempat kita bersama-sama hari ini sesuai dengan pengalaman saya bahwa ternyata anak ekyo dia berhasil loh bahwa ini melindungi anak Natal berhasil ternyata tanya sangat anak ekyo menentukan keberhasilannya yang paling banyak itu menentukan adalah dukungan orang tua sehingga kayak sangat saya bangga mengingat bahwa SMP Negeri 2 Tinambung dia namanya berhasil di anak-anak Pak mengapa ternyata para orang tua memberi dukungan banyak salah satu bukti dukungannya kita menyempatkan diri hadir pada hari ini walaupun barangkali saya sibuk tahu nih sibuk sangat itu tahu tanya sangat bapak-bapak sibuk tanya sangat ibu-ibu sibuk si sibuk-sibuk dapat itu demi untuk anak-anak kita ini satu pembuktian bahwa diperhatikan Tuhan ya anak-anak sehingga melo tambah penuhi undangan pada hari ini dan mudah-mudahan berdua baik ini kehadiran kita pada hari ini ya, insyaallah. Jadi gua sadar hasil tongambai di anak-anak SMP 2 Tinambung dia tahu nih
Mudah-mudahan hasil baiknya itu, nah nenek itu kalau SMK Walanipa hasilnya. Iya. Pasti makan dia tuh kita reka-reka nggak, nah mulai nawan tapi masih sekolah nah, kan tidak mungkin nama nenek masak masih sekolah buat amak. Iya, tentu nama itu kalau di India, Alia, tentu nama itu kalau di SMK Walanipa, tentu nama itu kalau di SMA Tinambo, atau SMK Tinambo, atau Alia Tinambo, atau kalau di Majene. Sehingga karena banyaknya pilihan, tentu SMK Walanipa yang termasuk pas sekolah baru, mana dibandingkan di sekolah-sekolah lain, Anda itu nggak bosan, Anda itu nggak berhenti untuk melakukan sosialisasi, memperkenalkan diri. Walaupun mereka posisi, belok dua pengen lebih dikenal.